Berke, Pak. Oh ya. Sedap dong ya. Ayo kita satu. Segala balik, Sab. Segala balik. Songo. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Awas namanya kukur. Yo mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah, amin. Matur nuwun. Dilanjutkan. Bahwa pembangunan sarana pendidikan bagian daripada mengisi isinya masjid. Jadi sangat diperlukan sekali adanya sarana-sarana pendidikan. Lain daripada itu, bagian kontribusi untuk mengisi kemerdekaan ialah sarana pendidikan itu sendiri, yang nantinya akan melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh intelektual yang mempunyai wawasan yang luas, bukan mempunyai wawasan yang sempit dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, dalam wawasan tanah air, dan lain sebagainya, akan lebih jauh mengenal tentang apa yang ada keuniversalan di dalam Al-Quran, karena dogma yang ada di dalam Al-Quran bukan semata-mata dogma, tapi dogma yang sangat university dan universal. Maka untuk bisa menguak itu semuanya memerlukan konteks untuk lebih jauh mengenal Al-Quran, mengenal As-Sunnah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kagum dengan para ulama-ulama pendahulu seperti Tafsir Jalalain. Umurnya
umurnya itu sudah 400 tahun lebih. Anak pesantren mana yang tidak kenal tafsir Jalalain? Belum kitab-kitab yang lain. Ada lagi kitab Al-Antaqi, At-Taj, 33 mujallad, 400 tahun yang lalu. Itu yang mengisi dalam ilmu medis, dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai anatomi manusia, yang tidak terlepas dari ayat per ayat apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Belum dalam kitab Hayawan, berapa jilid yang mengisi watak-watak apa yang ada. Mungkin kalau dalam dunia sekarang disebut bagian daripada antropolog, mengenal desa ini keturunannya dari mana, berasal perkawinan dari mana, sampai batu kayunya, pohon-pohonnya pun lengkap sekali dalam dunia antropolog. Indonesia itu kaya, Indonesia itu luas, herbal itu tempatnya Indonesia. Namun tantangannya siapa yang bisa mengelola, menyampaikan apa yang ada ke universalan dari Al-Quran itu sendiri adalah di pundak dari generasi, bagian daripada kontribusi untuk mengisi kemerdekaan dan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Kelak semakin maju ke depan, jangan dikira Indonesia itu tantangannya tidak berat, sangat berat dari segala aspek. Dari pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena apa? Indonesia itu sangat subur, sangat potensi, sangat strategis. Maka untuk membangun itu tanpa ditunjang kefanatikan yang logik, merasa meningkatkan, merasa memiliki handemedi kepada republik ini dan kepada bangsa tanah air ini khususnya, mana mungkin kita bisa akan maju untuk ke depan. Karena dengan merasa memiliki itu akan membangkitkan kita untuk membangun. Dengan apa yang ada di dalam negeri tercinta ini, tidak mungkin sesepuh-sesepuh pendiri bangsa ini akan mengharapkan bangsa lain, tidak mungkin. Bangsa lain itu hanya menambah, umpamanya ilmu teknologi, kita hanya dulu mampunya sekian, baru kita sekolah di luar negeri, baru kita nilai tambah. Ilmu kedokteran juga sama, ilmu agama di sini sudah cukup luar biasa, tapi untuk menambah wawasan ada ke Al-Azhar Syarif, ada ke Yaman dan lain sebagainya. Tapi dari sini pembekalan sudah cukup, tidak cukup jurmiyah saja, ya umritinya, ya alfiyahnya. Sebab tokoh-tokoh ulama Indonesia itu 900 pada abad 9 itu sudah melahirkan tokoh-tokoh Indonesia yang luar biasa di luar Indonesia. Cuma saya tidak mau mempelajari sejarah saja, sehingga terkadang sebelum kita membanggakan bangsa sendiri, nanti baru kita membanggakan bangsa lain. Mestinya gitu. Justru kita membanggakan orang lain baru ke kita. Mestinya harus kita bangga sendiri. Siapa di antaranya tokoh-tokoh mursyid yang terkenal? Ahmad Abdul Latif, Ahmad Abdul Latif yang terkenal, Syekh Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan, guru besar tarekat terkenal, murid-muridnya dari India, dari Hadramaut, Yaman, Afrika. Kalau Indonesia sendiri saya tidak heran. Guru besar di Masjidil Haram dalam tarekat Qadiriyah. Bukan guru tarekat saja, beliau mengajar. Belum Ki Ubaidah, Ki Abdurrahman Bidangan, Surabaya.
belum Ki Bagir Jogja, Ki Zainal Abidin Puduh, Mbah Muhammad Ilyas Sukaraja, dan ada yang paling alama adalah Sayyid Ahmad Nahrawi Al-Banyumasi. Pada waktu itu pengarang-pengarang kitab di sekitar Masjidil Haram kalau belum ditashih oleh Kiai Ahmad Nahrawi belum berani mencetakkan. Itu kehebatan ulama kita yang di sana. Jauh dari itu disebut Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Orang tanggung-tanggung nyebutkan Al-Jawi ora isin ngono lho. Karena apa? Mempunyai rasa kebanggaan terhadap tanah airnya, bangga terhadap bangsanya, menyebutkan Al-Jawi Quraisy. Paling mumet itu ditakoni kok lahirin di kebenaran ini Indonesia dasmu. Jadi berarti kan orang duweni kebanggaan. Wong betul kebenaran di lainnya Indonesia bisa nih. Ya itulah. Pendidikan, sarana pendidikan inilah sangat penting sekali, bagian daripada menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Maka sebelum saya membanggakan bangsa lain, pasti regenerasi kita harus kita angkat, harus kita junjung. Bangun kalian untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Tunjukkan bangsa Indonesia mampu untuk menjawab itu semuanya. Itulah dorongan dari Presiden. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pewakil yang telah saya bangga. Betulnya terima kasih terlalu kecil dibanding jasa-jasa pewakil atau tokoh-tokoh tenaga pendidik. Tapi sementara saat ini saya belum menemukan kalimat pengganti kalimat terima kasih atau matur nuwun yang lebih cantik, lebih indah. Jadi terpaksa gelem-gelem yang nganggone terima kasih. Gue bukan tanda sing luwih apik ngani ngomong kato ya iku nggih. Tapi seprene seumure nyong durung ngenteni durung anak-anak bae. Paling terima kasih sesungguh matur nuwun cenah. Anak-anak maning sing matur suwun sekelangkung ya wis bolak-balik ning kowe kaya kowe bae. Walaupun demikian bagian rasa ucapan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, syukur kita kepada terima kasih kita kepada manusia. Man lam yashkurinas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita himbauan mengajak, aja nanti bangunan ora dadi. Nyong termasuk ben manggon ini Pekalongan melu katut isi. Semene tanah wis diwakafna semene jembare ya kowe nganti ora dadi apa maning wong kene wong Pekalongan ben melu katut isin kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.